Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melanjutkan mata kuliah, yaitu mata kuliah perencanaan dan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah perencanaan dan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu yang terhormat Ibu Siti Maryam Mugyat SSMPDI, dan yang saya hormati pula teman-teman seperjuangan kelas PAIB semester 4. Alhamdulillah, pada video kali ini saya dari kelompok 2. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dari kelompok 2, yaitu yang pertama Rami Sofiatul Alama dengan NIM 20081011038. Yang kedua yaitu saudari Syifa Ismatul Maulasya dengan NIM 20081011050, dan yang terakhir yaitu saya sendiri Syukron Makmun dengan NIM 20081011037. Insya Allah akan mempresentasikan atau akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Landasan dan Kurikulum Pendidikan Islam. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Syifa Ismatul Maulasya. Pengertian landasan, kurikulum, dan pendidikan agama Islam. Yang pertama, pengertian landasan. Landasan adalah dasar tempat berpijak atau tempat memulai suatu kegiatan. Dalam bahasa Inggris, landasan disebut juga dengan kata istilah foundation atau yang sering kita kenal dengan kata fondasi. Dalam artian, fondasi merupakan bagian yang terpenting untuk mengawali sesuatu. Bisa dikatakan juga bahwa landasan itu adalah suatu dasar atau tumpuan terhadap tempat terjadinya sesuatu. Maksudnya, dasar tempat dimulai suatu perbuatan atau peristiwa yang dilakukan. Yang kedua, pengertian kurikulum. Secara etimologi atau bahasa, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir, yang artinya pelari, atau kurer yang berarti tempat berpacu. Dengan demikian, secara istilah atau terminologi, yaitu suatu yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari dari garis start sampai dengan garis finish. Berdasarkan arti tersebut, dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan peserta didik terlibat di dalamnya. Maka dari itu, jika ingin mencapai suatu garis finish dan bisa mencapai tujuan dari perjalanan tersebut, maka diperlukan seperangkat rencana. Kurikulum yaitu suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancangkan secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga pendidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan inti dari proses pendidikan sebab kurikulum pengajaran merupakan bidang yang paling berpengaruh terhadap hasil dari pendidikan itu sendiri. Unsur-unsur dalam definisi kurikulum ada 4 macam. Yang pertama, seperangkat rencana. Artinya di dalam kurikulum itu berisikan berbagai rencana yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Yang kedua, pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran. Yang ketiga, pengaturan cara yang digunakan atau metode, misalnya ceramah, diskusi, demonstrasi, inquiry, membuat laporan portofolio, dan lain sebagainya. Yang keempat, sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana yang akan dilakukan serta pengaturan mengenai isi dari bahan pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar atau kegiatan yang disengaja dilakukan untuk membimbing sekaligus mengarahkan anak didik menuju terbentuknya pribadi yang utama, yaitu insan kamil berdasarkan nilai-nilai etika Islam terhadap Allah SWT atau hablum minallah, serta manusia sesama manusia atau hablum minanas, dirinya sendiri dan alam sekitarnya. Pendidikan agama Islam yaitu proses atau usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai keislaman sehingga menjadi pribadi yang patuh dan taat baik untuk pencipta, keluarga maupun masyarakat. Kurikulum pendidikan Islam bersumber dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Terima kasih. Tujuan kurikulum pendidikan agama Islam. Tujuan pendidikan Islam memiliki perbedaan dengan tujuan pendidikan lain. Misalnya tujuan pendidikan menurut paham pragmatisme yang menitik beratkan pemanfaatan hidup manusia di dunia, yang menjadi standar ukuran sangat relatif, yang bergantung pada kebudayaan atau peradaban manusia. Di samping itu ada juga tujuan pendidikan nasional, yaitu dilihat dari sudut pandang makro pendidikan nasional, yaitu membentuk organisasi pendidikan yang bersifat otonom, sehingga mampu melakukan inovasi dalam pendidikan untuk menuju suatu lembaga yang beretika dengan menggunakan pemikiran, kemampuan dalam bersosial secara positif dan memiliki sumber daya manusia yang sehat dan tangguh. Dapat diartikan bahwa tujuan pendidikan agama Islam cukuplah sederhana tetapi mengandung makna terbaik, yaitu dapat mengubah dan membentuk karakter anak menjadi berakhlak terpuji sehingga dapat bersosialisasi dengan baik kepada siapa saja. Orang yang bekerja akan mendapatkan hasil dari apa yang ia kerjakan meskipun perbuatan kecil. Entah itu adalah perbuatan atau perilaku terpuji ataupun sebaliknya perbuatan atau perilaku tercela. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan perbuatan manusia. Oleh sebab itu, Allah akan membalas perilaku-perilaku apa saja yang akan dilakukan manusia. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi kurikulum bagi para penulis. Yang kedua, fungsi kurikulum bagi guru. Yang ketiga, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Dan yang terakhir yaitu fungsi kurikulum bagi masyarakat. Yang pertama, fungsi kurikulum bagi para penulis. Adanya kurikulum bagi para penulis ini untuk dapat mengikuti dan melaksanakan penerapan kurikulum tersebut. Sebelum melaksanakannya, maka para penulis harus mempelajari kurikulum agar mudah dalam merealisasikannya. Yang kedua yaitu fungsi kurikulum bagi guru. Sesuai dengan fungsi bahwa kurikulum adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka guru haruslah benar-benar dalam mencermati tujuan pendidikan yang akan dicapai oleh lembaga pendidikan di mana ia bekerja, agar mudah dalam proses mengajar dan peserta didik lebih mudah dalam menanggapi materi bahan ajar. Kurikulum bagi seorang guru sangatlah penting karena kurikulum merupakan pedoman guru untuk menjelaskan materi pembelajaran di kelas. Yang ketiga yaitu fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Kurikulum bagi kepala sekolah merupakan salah satu untuk mengarahkan guru dalam meningkatkan kemampuannya untuk pelajaran. Di samping itu, tidak hanya meningkatkan kemampuan mengajar, akan tetapi kepala sekolah memberikan arahan, bimbingan, dan solusi apa yang menjadi kekurangan di setiap proses belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu fungsi kurikulum bagi masyarakat. Kurikulum di sini, kurikulum adalah alat produsen dari sekolah, sedangkan masyarakat adalah konsumennya. Sudah barang tentu antara produsen dan konsumen harus bersamaan. Kurikulum sekolah outputnya harus dapat link dan match dengan kebutuhan masyarakat. Antara kurikulum dan masyarakat mempunyai keterkaitan satu sama lain. Dan jika salah satu tidak ada, baik kurikulum ataupun
masyarakat, maka secara otomatis perencanaan tidak berjalan dengan baik atau dikategorikan cacat sebel. Setelah membaca beberapa macam fungsi dari kurikulum tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi kurikulum dari keempat tokoh itu sangat ditegaskan dengan langkah-langkah dalam menyusun suatu tujuan dengan mengetahui sejak awal tugas terhadap tugas masing-masing. Yang selanjutnya adalah landasan kurikulum. Yang pertama itu adalah landasan filosofi, yang kedua landasan sosial budaya agama, yang ketiga landasan ilmu pengetahuan, yang keempat landasan kebutuhan masyarakat, dan yang kelima adalah landasan perkembangan masyarakat. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis yaitu suatu landasan yang belum pasti ataupun belum jelas yang akan dijadikan tolak ukur dalam pengembangan kurikulum. Landasan filosofis juga berperan sebagai sudut pandang dari pemikiran pola pikir yang akan dilaksanakan dalam proses pemecahan masalah pendidikan, serta dijadikan salah satu dasar dalam penentuan rencana untuk kurikulum agar tercapainya segala cita-cita yang diinginkan. Yang kedua adalah landasan sosial budaya agama. Pendidikan merupakan proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Realitasnya, sosial budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat merupakan bahan dasar kajian penyusun dan juga perkembangan kurikulum. Kemudian yang ketiga yaitu landasan ilmu pengetahuan. Pendidikan sebagai suatu ilmu dibangun atas dasar pandangan ilmiah atau saintifik tentang manusia dan didukung oleh data yang dapat dilihat dan diukur. Selanjutnya adalah landasan kebutuhan masyarakat. Perubahan sosial budaya dan agama, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi akan berubah pula terhadap kebutuhan suatu masyarakat. Adanya perubahan dan perkembangan tersebut akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga meninggalkan perubahan pada tata kehidupan masyarakat yang juga mempengaruhi sistem persekolahan, penyusunan, dan pengembangan kurikulum. Dengan demikian, kebutuhan suatu masyarakat itu dipengaruhi oleh kondisi mereka itu sendiri. Selanjutnya, landasan perkembangan masyarakat. Pendidikan harus mengantisipasi tuntunan hidup sehingga dapat mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Kurikulum sebagai program pendidikan yang mana harus dapat menjawab tantangan dan tuntunan masyarakat. Untuk dapat menjawab tuntunan tersebut, para guru, para pembina dan juga pelaksana kurikulum dituntut lebih peka mengantisipasi perkembangan masyarakat agar apa yang diberikan kepada siswa itu relevan dan juga berguna bagi kehidupan di kalangan masyarakat. Baiklah teman-teman, itulah tadi video yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga video tadi bermanfaat untuk para penonton semua. Dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.